Ya, kembali lagi bersama saya Sebastian Salang di Galeri Opini Sebastian. Kali ini saya beruntung sekali bisa bertemu dengan seorang tokoh, seorang pemikir, dan juga ya orang yang hidup di beberapa era, mulai dari era Orde Lama, era Orde Baru, dan juga di era reformasi gitu. Dan beliau memiliki peran yang sangat penting dalam setiap era itu. Karena itu hari ini saya bisa bincang-bincang, berdialog, dan mencoba menggali pemikiran dan juga pengalaman hidup beliau gitu untuk kita semua. Nah, Pak Hari, apa kabar? Apa kabar? Pagi ini sudah lebih sehat? Anda kan segar sekali. Syukurlah. Ya, ya Pak Hari, boleh nggak Pak Hari cerita dulu masa kecil Pak Hari dulu? Pak Hari kecilnya di mana? Lalu kemudian bagaimana Pak Hari di keluarga? Terus sampai kira-kira sampai mahasiswa lah. Pak Hari bisa ceritakan. Oh baiklah. Seperti sudah banyak dicatat, saya orang Yogyakarta. Dilahirkan di rumah lahir, malah bahkan di rumah, cuma kita biasanya memanggil bidan, bidan untuk dilahirkan di rumah itu. Di dalam kompleks rumah sakit Dr. Yap itu rumah sakit mata. Ayah saya mantri di sana, jadi dia tinggal di sana di rumah kongsi ya, rumah bersama yang panjang itu tiap-tiap itu kayak asrama zaman dulu ya. Ya, itu ayah saya tinggal di sana, ibu saya dan keluarga, abang saya yang barusan yang lahir 1 tahun di depan saya juga tinggal dilahirkan di situ. Ternyata sampai dengan anak yang ke-9 semua dilahirkan di situ oleh ibu saya begitu. 9 bersaudara? Ya, di samping itu anak paman atau paman yang muda turut tinggal di situ, meskipun rumahnya cuma 1 kamar. Itu dipakai tikar-tikar untuk tinggal dan 1 orang yang. Jadi ramai sekali dalam satu rumah itu ya? Ya kecil rumahnya, tapi tamannya besar, rumah sakit. Jadi itu di belakang rumah sakit, rumah itu besar sekali. Dan di belakang itu masih attach 1 institut yang menampung orang-orang yang buta untuk mendapat pendidikan. Dan dengan demikian bisa melakukan mencari nafkahnya. Jadi saya dilahirkan di tempat itu. Memang mempunyai otonomi daerah, masak dan lain-lain adalah urusan keluarga sendiri. Tetapi di situ juga ada urusan makan yang mengurus orang-orang yang sakit tadi dan beberapa pegawai dari rumah sakit Dr. Yap itu, mata Dr. Yap itu. Jadi suasana dari kecil gotong royong itu ada, sudah tercipta. Bukan karena disuruh, tapi kita tahu kalau lauk pauk ini untuk itu, ini untuk sana. Nah, itu misalnya piring yang tidak boleh dipakai oleh orang ini karena ini tempat orang sakit dan lain sebagainya. Dan kepunyaan kami adalah ini. Kepunyaan tetangga kami yang berdempet rumahnya dengan kita juga sendiri ya. Dengan demikian juga mereka ini juga mengaku kita ini saudaranya seperti kita mengaku saudara mereka. Dan saya sendiri di samping dipimpin oleh orang tua saya, ayah dan ibu saya juga mempunyai nenek langsung dan nenek lebih tua, nenek di atas ibunya nenek gitu, nenek. Buyut ya, saya mempunyai nenek buyut juga yang ternyata mempunyai suatu
apa itu, semua itu pemikiran atau semua itu riwayat hidupnya yang sangat kuat dengan pengabdian, ya, dengan pengabdian dan juga dengan ilmu kebatinan kejawen, ya. Saya tidak tahu apakah dia seorang Tionghoa, apakah dia separuh orang Jawa, saya tidak tahu, tapi potongannya kecil seperti itu yang mengasuh saya semenjak kecil. Saya dilahirkan pada tahun 34, ya, 11 Februari. Dan saya kemudian karena ibu saya juga segera mengandung dan mempunyai adik saya di sana, maka saya lalu sering tidur di tempat nenek buyut saya itu. Tapi juga rupanya dia seorang yang cerdik, sehingga ajaran-ajaran kuno itu banyak yang diterima, dan tidak hanya diterima, dihayati, tapi juga dijalani. Ya, misalnya berpuasa, bermati raga, itu dia lakukan. Mungkin ya karena untuk mengurangi kebutuhannya dia menghisap candu, ya, itu mungkin sekali. Sehingga ke Parangtritis itu, lautan selatan, tempat Nyai Roro Kidul tuh, nenek saya ini terus kerap kali pergi, sebulan sekali, berani 2 kali. Pak Hari nggak ikut juga? Nah, nanti dulu setelah saya kelas 1 SD saya ikut, ya, karena dia menjemput saya sekolah, terus jalan sampai ke Parangtritis itu siang. Tetapi kalau yang bermalam di sana, anehnya ini, saya baru turut setelah saya ketemu Pak Sujono Humardani, yaitu seperti presiden setelah saya di Jakarta, dan beliau menjadi asisten presiden, tetapi juga dia itu mempunyai kebiasaan dari itulah. Itu waktu SD. Ini nanti dulu itu ke SD saya di sekolah Hollandse Chinese School, HCS, sekolah Belanda yang untuk anak-anak Tionghoa, itu ada dulu. Ada terus khusus, ya? Di Jakarta ada yang kepunyaan Belanda Toto, itu European School, ada yang untuk Tionghoa itu Chinese School, tidak Chinese School Tionghoa Wekuan, tapi Hollandse Chinese School, di Belanda, sekolah Belanda yang untuk orang-orang keturunan Tionghoa, dan Indische itu untuk orang-orang Indonesia, penduduk asli sana, yaitu Jawa, ya, untuk orang Jawa ada yang itu, seperti orang yang anak pangeran atau anak para ningrat itu sekolahnya di situ, ya, Belanda itu. Dan misalnya saya tahu karena dekat dengan rumah saya, Hamengkubuwono Ndoro Jatun, Hamengkubuwono ke-9 itu sekolah di sekolah itu, Hollandse Europese School, itu artinya Belanda Eropa, orang Belanda untuk orang Belanda, ya. Dan ini saya sekolah di HCS itu sekolah Tionghoa, dari kelas itu sekolahnya ada 6 kelas, tapi ada kelas 0-nya. Saya sampai dengan kelas 2 Jepang masuk. Jadi bahasa Belanda yang saya tahu itu sebetulnya cuma di ujung lidah, ya. Dan nanti saya cuma berkembang karena para guru-guru itu masih bahasa Belanda kadang-kadang di sekolah, kecuali sekolah Tionghoa, dan juga di rumah sakit banyak istilah-istilah Belanda. Ayah saya juga tidak tahu bahasa Belanda, tapi ngerti kalau ada obat-obat yang dijalankan. Dan juga banyak saya mendapat tahu dari suster, karena saya nantinya
sekolah di sister school, sekolah yang didirikan oleh suster dari Onder de Bogen, itu dari apa itu namanya? Lupa namanya. Oh, oke. Sorry. Itu jadi waktu SD kelas 5 Jepang masuk. Jepang, kok kelas 5, kelas 2. Oh, kelas 2 SD Jepang masuk. Jadi pindah ke sekolah Tionghoa Wekuan atasnya. Oh, jadi ganti sekolah. Ya, jadi sekarang ini sekolah Jepang. Chinese. Oh, sekolah Chinese. Ya, karena Chinese dan tunduk di dalam sekolahan, seluruh sekolahan, baik HCS, bekas HCS maupun bekas sekolah-sekolah Jawa, Indonesia, jadi dilebur. itu sendiri-sendiri, tapi ajaran bahasa Belanda, bahasa Jepang diberikan semua. Oh. Ya. Dan tidak hanya itu, setiap pagi kita mendapat radio Taiso. Terus setiap pagi itu disiarkan secara melalui radio sebelum sekolah dimulai, yaitu radio. Dengan radio diajarin bagaimana berolahraga. Itu Taiso namanya, Taiso. Berarti kan mulai kalau kelas 2, berarti kira-kira umur waktu itu 7-8 tahun. Ya, itu pindah. Itu sudah sekolah Tionghoa. Sekolah Tionghoa dan dapat pelajaran bahasa Jepang. Sedikit ya. Berarti sekarang Pak Hari bisa oleh saya bahasa Jepang dikit-dikit ya? Ya. Ohayo itu selamat pagi. Atas. Dan ini yang satu tuh disiplin Jepang tuh lebih berlebihan ya. Oh gitu ya? Dapat baris berbaris. Lantas Taiso itu berolahraga tiap pagi. Radio terus Daichi. Oh, jadi kebiasaan olahraga kalau sekolah SD itu sudah dari zaman Jepang ya? Seluruh Indonesia merata karena melalui radio. Ya. Terus Daichi, Taiso, radio Taiso. Tapi waktu Belanda nggak ada olahraga itu? Nggak ada ya, sendiri menurut ajaran sekolahan itu. Ya, yang mungkin masing-masing sekolahan mempunyai metode dan model sendiri. Jepang nasional. Ya, maksudnya ini juga penguasaan terhadap kuasa Jepang di Indonesia ya, supaya satu ya. Semua SD sampai dengan guru-guru sampai dengan pegawai negeri pun mendapat itu ya tiap sebelum masuk kerja. Emang sudah ada pegawai negeri waktu itu? Apa? Emang sudah ada pegawai waktu itu? Pegawai apa? Pegawai negeri. Mana? Ya pegawai negeri Jepang ya, negeri yang dulunya Belanda dialihkan ke Jepang. Iya, dikuasai Jepang ya. Misalnya gitu ya? Kantor itu penyiaran radio itu juga di tangan Jepang. Lantas ada kantor pemerintahnya juga pemerintah Jepang yang duduk di sana, terutama di Jawa, karena di Jawa dikuasai oleh, kalau saya tidak ada, Angkatan Darat Jepang ya. Kalau luar Jawa itu dikuasai oleh Angkatan Laut. Dan Angkatan Laut Jepang lebih kejam, lebih tegas. Angkatan Laut Darat, Angkatan Darat Jepang di Tanah Jawa lebih bisa mengerti. Karena mereka sudah diselundupkan dulu pada waktu zaman pendudukan Jepang Belanda sebagai penjual mempunyai toko-toko dan pedagang ya. Zaman Belanda sudah ada toko-toko yang kepunyaan Jepang, namanya lupa saya sekarang. Terus itu di situ jadi sudah lebih mengerti. Jadi Pak Hari itu SD. Itu berapa tahun jadi dia nyatakan tamat? Jadi 2 tahun cuma paling banter ya. Oh, jadi 2 tahun sampai kelas 1 Belanda, kelas 2 sampai kelas 2. Kelas 2. Terus di Jepang lanjut? Dilanjut di sekolah Cina. Ya, itu berapa? Itu sampai pendudukan Jepang saja. Ya, lantas revolusi Indonesia merdeka, saya
sekolah di sister school itu, sekolah sister yang di Boromeus itu yang dijalankan oleh Sister. Oh, maksudnya tadi Boromeus ya? Ya ini di Boromeus. Yang Stella Duus ini Boromeus? Ya, itu Itu Boromeus. Saya ketemu juga. Ya, oke. Saya sekolah di situ, masuk kelas 4 SD ya. Oh. Karena suster kepala merasa ya kamu sudah rada besar, ditaruh masuk kelas 4. Jadi SD sampai kelas berapa dulu itu? Sampai kelas 6 juga? Oh enggak, SD-nya kan di Jepang. Oh. Terus saya tidak melalui 1, 2, 3, tidak melalui 1, 2, 3 sekolahan Boromeus itu, terus langsung kan langsung naik kan, karena tadi sudah ada zaman Belanda, terus di zaman Jepang, jadi langsung di kelas 4. Berarti 2 tahun juga? Di mana? Di Boromeus ini. Oh ya, itu ini terus sambung menyambung toh di Boromeus itu 2 tahun ya kira-kira. Lalu ke SMP ya toh. SMP. Di sekolahan itu mendirikan SMP juga. Ya. Oke. Lantas sampai di situ aksi polisionil kedua itu ditutup lagi ya toh. Okay. Ditutup lagi, saya praktis ya tidak sekolah ya. Sekolah. Lantas nanti sekolah lagi di sekolahan itu ya toh. Tapi sudah SMA? Belum, masih lanjutin lagi SMP ya, masih SMP. SMP masuk kelas 3 sudah ya. Di Bruderan. Mulai lagi? Ya, saya mulai. Sudah kelas 3 bisa diterima di situ. Karena di zaman pendudukan itu SMP bisa ya, sambil mengikuti SMP. Lantas saya pergi ke Bruderan ya, dari Bruderan 1 tahun, dari SMP di Susteran 2 tahun, di Bruderan 1 tahun, lalu SMA terus. Oh, naik SMA. Ya, tapi namanya sudah SMA zaman itu? Sudah. Apa Mas? Sekolah tinggi atau apa ya? Sekolah menengah tinggi atau apa ya? Itu Yesuit yang mendirikan. Sudah ada Yesuit ya waktu itu? Ya, Yesuit sudah masuk dari dulu, dari ngajari Pak Kasimo sebagai guru. Pak Kasimo, Fransida, dan lain-lain. Itu sekolah guru, para guru-guru Katolik itu biasanya orang Jawa itu sekolahnya di Muntilan. Itu sekolah Yesuit yang jadi SMA di sekolahan Yesuit. Ya. Itu. Kalau di SMA saya di sekolahan Yesuit. Nah, di situ memang saya mendapat gemblengan terbuka ya. Tapi waktu itu sudah merdeka belum? Sudah merdeka. Sudah merdeka ya? Ya, sudah merdeka baru masuk di SMA. SMA itu. Dulunya itu saya awal-awal. Belanda, sekolah menengah, sekolah rakyat itu kira-kira Belanda namanya, lantas Republik, ya. Jepang SMP-nya, SMP Jepang. Jadi SMA lengkap sekali. Ya. Lengkap sedikit-sedikit. Ya. Tapi meski 2 tahun intinya sama toh sekolah itu. Tidak berubah, baru mengalami perubahan. Lain yaitu waktu di SMP. Bruderan dan di SMA itu sudah Yesuit. Ya. Nah, waktu SMA Pak Hari ikut saya ikut dalam organisasi pelajar ya. Pelajar, tapi itu tidak kepunyaan sekolahan. Sekolah pelajar ini di luar. Orang keturunan anak-anak keturunan Tionghoa di Betawi dan Bandung sudah mendirikan. Pada waktu mereka kongres di Semarang, saya orang Jogja ini kurang kampung, bahasa Belanda tidak bisa, dan ini praktis sudah bahasa Belanda yang diomongkan dalam rapat ya. Dan saya setiap kali membuat interupsi, ayo diulang dalam bahasa Indonesia. Saya bilang karena saya tidak bisa bahasaku bahasa Indonesia. Di sini letak tekanan untuk menjadi orang Indonesia itu mulai terasa.
Ya, dan kan sudah merdeka itu. Sudah merdeka, dan saya adalah sama dengan rakyat biasa yang ingin merdeka. Jadi saya tidak mau dibedakan di situ, sedangkan sekolah-sekolah di Tionghoa dan lain-lain, anak-anak Tionghoa yang di sekolah bekas sekolah lama itu biasanya masih hanya menguasai bahasa Belanda dan bahasa neneknya atau kakeknya di daerahnya, misalnya yang di Sunda bisa bahasa Sunda, di Jawa bisa bahasa Jawa. Tapi Indonesia tidak bisa, yang kurang, gitu. belum terlalu ini ya. Dan saya belajar bahasa Indonesia yang baik juga pada waktu SMP. Karena pada waktu itu kita cara Melayunya lain ya, bahasa Melayunya lain. Ya, dan waktu itu kan Pak Hari aktif di organisasi. Sementara itu ada organisasi itu di Semarang, mereka kongres di Semarang. Saya datang saja, kalau mereka pakai celana panjang, ada yang pakai dasi dan lain-lain sudah, dan berbahasa Belanda, pidato. Saya bilang saya juga mau bicara. Terus Pak Hari waktu itu? Ya datang saja. Saya sudah pakai dasi juga? Enggak, saya celana pendek ya. Oh, celana pendek. Ya, dan enggak punya celana panjang. Ya. Jadi Jogja waktu itu masih kelihatan kampungan itu ya? Apa? Masih kelihatan kampungnya waktu itu ya? Iya, saya tinggal masih di kampung. Saya masuk ke Panduan. Antara Jogja, Semarang, sama Surabaya lebih maju mana? Yang sulit untuk ukuran apa ya? Zaman itu kan Pak Hari bisa lihat. Ya, ya. Kalau Pak Hari merasa sebagai orang kampung dari Jogja, berarti kan Surabaya lebih maju dong kelihatannya. Maju teknis ya. Oh gitu teknis, ya. Oh ya, karena memang kota besar. Di sana banyak bank-bank yang modern, banyak mobil, kereta api apa. Kalau Jogja tidak ada kereta api di dalam kota ya, tidak ada dan lain-lain. Tram ya. Cuma dilewati oleh apa? Oleh kereta api. Ya, tapi tram tidak ada ya. Oh gitu. Berarti agak minder dong dengan anak Surabaya, anak Semarang dong, Pak Hari. Waktu itu. Agak minder gitu. Ada minder, maka dari itu saya memang termasuk yang hebat karena berani melawan orang minder ya. Ya, bahkan pada nanti zaman Republik ya, orang sekutu tim datang memeriksa Indonesia bagaimana. Juga untuk turunan Tionghoa diperiksa di dalam satu pertemuan, saya sudah bisa berbicara dengan dia meskipun bisa bahasa itu ya. Iya. Satu bahasa Belanda, satu bahasa Indonesia. Jadi ya ini lalu kemudian singkat cerita Pak Hari aktif di organisasi. Oh ya. Tapi waktu itu organisasi pelajar Tionghoa. Satu. Ya. Itu Chong Dien Wei. Tapi saya juga IP. IP Jogja. Dua. Dan kepanduannya juga kepanduan Katolik dan kepanduan Tionghoa saya masuk ya. Dua-duanya ya. Dan dua-duanya saya pegang pimpinan ya. Gitu. Ya, lalu ya itu dia, itu menariknya. Kok Pak Hari tertarik untuk gabung di organisasi waktu itu? Ya karena ada yang mengarahkan. Enggak, ya rame. Bapak saya tidak tahu organisasi itu apa. Ya itu dia. Terikat oleh pekerjaannya. Sebab bapak saya itu sejak umur 14 tahun sudah bekerja di Dokter Yap ini menjadi kacungnya. Kacung pelan-pelan menjadi verpleger, menjadi perawat ya. Tapi sebetulnya ya pembantu di desain di sini Jakarta, dia buka Dokter Yap itu buka klinik. Bapak saya pagi-pagi menyediakan kursinya, mejanya. Lantas memang ya asisten dokter, jadi asisten dokter lah. Cuma asisten dokter, tapi asistennya tingkat bawah ya toh, tidurnya di bawah tidurnya Dokter Yap. Jadi aktif di beberapa organisasi. Nah, kalau yang saya baca itu kan kemudian organisasi pelajar Tionghoa Pak Hari rubah. Ya, sendiri baru itu. Karena di Jawa atau di Indonesia sudah ada sekolah itu Chong Dien Wei itu,
mulai dari Bandung ini semua. Lalu mereka mengadakan kongres di Semarang, sebetulnya sudah di tangan di bawah Belanda, pernah di bawah Belanda, ini sudah republik. Jadi dia juga ada perkumpulan Zhonglianwei, sedangkan Jogja belum ada, yang ada cuma IPI gitu loh. IPI ini apa? Ikatan Pelajar Indonesia, itu bangsa Indonesia itu, orang campur lah, campur. Enggak, itu Tionghoa enggak masuk dulu, enggak boleh ya. Enggak bisa ya, enggak bisa. Kurang lah. Tapi Pak Hari jadi ketua di IPI. Pernah tapi setelah nanti saya bergerak, saya bisa masuk sebab saya dapat menciptakan tadi Zhonglianwei yang Tionghoa di Jogja, saya pertemukan dengan orang-orang IPI sehingga ada proyek bersama, antara lain misalnya mengadakan upacara keliling obor ya pada waktu itu. IPI itu orang Gajah Mada juga masuk IPI dulu ya. Terus tidak hanya SMP tapi dewasa, dan memang turut dalam perjuangan sehingga pelajar IPI itu dulu termasuk abang saya belum, abang saya itu dapat surat, anak ini sementara dibebaskan dari tugas militer karena masih di bawah umur sekolah. Ada itu dari IPI. Nah, IPI itu antara lain, ya ketuanya namanya sekarang lupa ya, tapi setelah saya di universitas dan ada ikatan pelajar seluruh Indonesia, mereka itu teman saya, teman dan kolega saya, begitu. Ya. Contoh saya masuk tadi di Zhongdian, yang Tionghoa, ke Bandung, Surabaya, Jakarta, Batavia, Bogor, Baiton, Sorong, dan lain-lain, kota-kota besar yang sudah diduduki Belanda lebih dulu dari Jakarta, dari Jogja dan Solo ya. Dan saya dari Jogja itu nekat aja berangkat ke sini dengan semacam saudara angkat saya, itu dokter gigi itu, dan yang sekarang meninggal sudah, Yang Chuan. Saya turut kongres IPI Zhongdian itu. Nggak boleh, tapi ya akhirnya saya pelajar. Dan kamu pakai nama Tionghoa dan saya keturunan Tionghoa juga. Akhirnya diterima saya pakai celana pandang. Dapat giliran terakhir pidato. Waktu pidato itu saya selipkan juga tidak bahasa Belanda pasti ya, yang lain bahasa Belanda atau Melayu. Saya bahasa Indonesia yang baik, dan Belanda sama sekali dia bahasa Indonesia. Saya selipkan bahasa Jawa, saya bilang, ini mulai saya. Kamu semua orang Indonesia sekarang masih bahasa Belanda. Dan kita sudah merdeka. Dan kita sudah merdeka, mempunyai bahasa nasional. Itu saya omongkan. Ojo ngono, saya bilang pakai Jawa. Semua pada kaget ya, ojo ngono ya. Nanti kalau ada apa-apa dan ditanyakan dalam bahasa Melayu, kamu akan menjawab yombuh yo. Apa itu sebagai orang Indonesia? Itu pertama kali kamu menyebut kok kelihatan nasionalis ya. Memang ada kebutuhan untuk menutup pride saya sebagai wakil Jogja. Bahasa Indonesia ini adalah bahasa Jogja dan bahasa Indonesia. Wah, semua pada diam, yang sadar politik diam, yang tidak pada tepuk tangan. Sejak itu saya terkenal. Kongres berikutnya saya sudah dipilih menjadi ketua umum. Oke. Seluruh Indonesia. IPI. Mengganti ya IPI. Oh tidak, tapi nantinya ya sampai tahun ketiga saya mengganti Tirto Utomo.
yang menguasai. Dan waktu itu sudah berkedudukan di Jakarta? Belum, masih di Jogja. Oh, masih di Jogja. Sebagai ketua tapi di Jogja? Loh, sebagai ketua di Jogja, giliran Jogja kok. Oh gitu. Jadi saya menjadi ketua di Jogja. Gitu. Saya minta Jogja juga bisa turut dalam ini yang sama kok. Dan bahkan 17 Agustus saya pidato dalam menyambut Agustus di Radio Republik Indonesia. Oh iya. Zaman itu ya, sebagai ketua? Iya, sebagai ketua Chong Lien Wei menyambut Indonesia merdeka. Dan saya kirim surat pada Bung Karno juga selamat kemerdekaannya. Telegram waktu itu sudah telegram. Chong Lien Wei mengucapkan ini. Jadi sudah saya arahkan, you are Indonesian. Nah ini kita sudah tidak menyanyi Wilhelmus lagi, kita tidak merayakan Koningin punya ulang tahun Raja Belanda, tapi kita merayakan kemerdekaan. Karena di Jogja juga saya didorong oleh tokoh-tokoh kemerdekaan Tionghoa seperti Dr. Choa Sek In ya, dan lain-lain. Ya, membodoh-bodohkan kamu kalau tidak mau bersemangat di dalam perjuangan kelompok Indonesia. Bahkan Dr. Choa Sek In pernah ngomong, sayang sekali Hari Chan menjadi Katolik. Begitu mudah sudah jadi Katolik. Ya. Sebab jadi Katolik berarti otomatis masuk ke kelompok Eropa ya, karena agama Katolik kan dari Eropa. Coba saya di sini tetap mungkin masuk Buddha atau masuk Abangan ya. Bahkan mungkin masuk komunis ya. Masih pemuda rakyat dan sebab akhirnya nanti setelah saya ke Jakarta dan aktif di dalam PMKRI, ini cuma pelanjutan saja. Iya betul. Karena di sini banyak teman-teman saya, di PMKRI juga banyak teman-teman saya semenjak saya di perkumpulan di tingkat bawah, ya di Surabaya atau di Jakarta apa itu. Oke. Lalu kemudian itu jadi ketua tadi pelajar di Jogja. Lalu kemudian gimana ceritanya Pak Hari tidak ngambil UGM malah masuk kuliah di UI dan ke Jakarta? Saya tidak tahu ya. Sebab di UGM ini juga aneh nih. Ya. Terus saya, karena kalau saya di UGM juga tidak dibayari bapak saya, mau tidak punya duit kok ya toh. Oke. Sama saja. Dan pada waktu itu gratis bisa di universitas, ya. Dan bahkan kalau di UGM barangkali saya bisa lebih cepat karena ada bahasa Jawa ya, yang turut dicampurkan Joyo Diguno dan lain. Itu kalau ada anak ujian, kowe bodoh ya, ayo ngaku aku bodoh misalnya gitu. Kalau di Batavia itu memang masih hukum yang murni ada di Indonesia, tidak di dalam undang-undang dasar ya, tapi hukum perdata, hukum pidana semuanya adalah hukum Belanda toh. Ya, di sana. Dan gurunya masih banyak yang Belanda atau orang yang berbicara Banda, tokoh-tokoh itu. Nggak tahu kok kedorong ke sana. Padahal 1 sen pun saya tidak membawa uang. Saya cuma membawa 60 rupiah, ya 60 rupiah yang diberi oleh profesor sekarang waktu itu terus menjadi William Lei untuk beli sepeda kalau sudah sampai Jakarta karena sepeda yang itu harganya 60 kira-kira 60. Dan waktu ke
Jakarta itu Pak Hari keputusan sendiri, bukan Iya. orang tua. Oh, enggak Terus tahu. orang tua nggak setuju? Apa Mau setuju? setuju semua. Pokoknya kalau kamu mau mempelajari ilmu, monggo. Oh, silakan gitu ya, Ada ke itu, Jakarta. tapi meskipun tidak tahu apa itu. Saya naik kereta api, diantarkan ibu saya dan kawan saya yang baik, selamat jalan ya. Cuma bawa 200 gulden ya. Oh, Terus, lantas di sana saya tinggal 3 hari, 4 hari di rumah teman, Oke. kakaknya teman saya yang dari Jogja. Lantas sudah bisa ketemu Romo Daniel, lantas terus bisa kerja di Strada. oke. Jadi mulailah pertarungan di Jakarta ini. Iya, mulai Nah, Strada. apa yang terjadi setelah sampai Jakarta? Ya banyak sekali. Oh ya, pada waktu Ya, saya- artinya kan sampai di Jakarta, Pak Hari ikut kuliah, Iya, ya. mendaftar kan kuliah. Lalu selanjutnya bagaimana itu? Perjalanan hidup kan orang tua tidak biayai. Perjalanan hidup, aktif dan lain sebagainya. Ya saya kerja Oh, kerja. di sekolahan Strada itu ya. Saya Oh, dan tertarik zaman di dulu sana. itu kan tamat SMA itu udah besar sekali ya. Apa? Zaman dulu tamat SMA itu sudah besar sekali Oh, sebetulnya. sudah besar, iya, sudah tertinggi. modal untuk kerja lah. Umum ya. Terus saya di Strada itu menjadi inspektur sekolahan-sekolahan rakyat. Oh. Dan banyak saya ketemu orang-orang Flores ya di sana. Suruh periksa kalau ada sekolahan di sini yang baru berkembang di sana sambil bawa catatan. Nanti diserahkan pada pimpinan Strada. Yang sampai sekarang masih ada itu sekolah. Itu adalah kombinasi dari seluruh persekolahan Katolik di Jakarta atau Strada. Waktu itu juga mulai orang masuk sekolah, ya, masuk kuliah. perkumpulan kuliah. Sambil kuliah ya, saya juga kerja dan kuliah. Dan pada waktu itu lantas PM KRI mengadakan perpeloncoan ya untuk menerima menerima baru ya. baru. Nah, saya masuk. Di situ PM KRI Jakarta, tidak di Tasyo. Tasyo itu yang Tionghoa. Oh, Itu Kue Kiangi dan lain-lainnya itu anak Tasyo. Ya. oke. Kalau saya sekolahnya ya harus sekolah yang Katolik. Kue Kiangi satu umur dan satu tingkatan, dia ekonomi, nah saya hukum. Oh, di UI ya. Ya. Oke. Saya hukum bersama, di situ saya ketemu Bianchi. Ya. Baru masuk juga. Dan dia 1 tahun, 2 tahun lebih muda dari saya. Dan tadi itu suaminya tadi itu. Oh. Itu juga teman. Jadi kita bertiga itu, dan hukum juga dan bertiga itu. Oh, dan Pak Hari sudah senior tuh di situ di kampus. Oh ya? iya, pada umumnya senior karena saya, ini hebatnya, membawa aura perjuangan RI. Terus saya dianggap juga seperti TP dulu, tentara pelajar dulu. Padahal enggak, saya cuma turut di dalam beberapa gerakan yang berbau militer di Jogja. Terus misalnya mengantarkan pengungsi sampai garis depan, lantas delivery itu pada tempat itu. Saya kembali lagi ke Jakarta, ke Jogja dan lain-lain, turut dalam baris berbaris dalam mendengarkan rapat Muhammadiyah, Yamin diadili dan lain-lainnya di pengadilan karena dia mempersiapkan pemberontakan ya dengan siapa? Ya Soeharto terlibat dan lain sebagainya. Jadi nama-nama itu dan peristiwa-peristiwa itu mau tidak mau, dan dengan membaca surat kabar kedaulatan rakyat waktu itu di Jogja, itu turut mempunyai perhatian ya toh.
masalah-masalah kenegaraan, ya itu harus bakatnya memang kemerdekaan dan perjuangan. Renville itu di mana dan ngapain di Renville itu saya sudah hampir kenal pada waktu saya di Cirebon kemarin. Bukan Cirebon ya, Cirebon sini. Di mana tempat Renville diadakan perundingan, Linggarjati diadakan persidangan dan lain di Linggarjati. Pertama kali Linggarjati, nah di situ ada Van Mook, ada siapa-siapa. Saya turut dalam menerangkan Hitch, menerangkan ini siapa-siapa ya banyak saya turut menerangkan ini. Loh kok ini Bapak lebih tahu dari itu? Ya tahu karena saya mengalami mendengar di sejaman di Jogja. Ya. Dan di situ peringatan-peringatan seperti tadi saya perlu tekankan karena masuk Chongdianwei dan turut dalam kongres pertama di Semarang itu saya bisa mendesakkan kalau orang Indonesia sudah mau jadi Indonesia harus pakai bahasa Indonesia. Ya. Jadi kalau nanti tanya kenapa lebih nasionalis, ya itu jualan saya yang mendorong. Itu proses panjang ya proses itu. Itu tertekan baik. Nah ini juga setelah saya di Jogja karena ceritanya ya Linggarjati dan lain sebagainya, Renville itu diikuti tidak hanya membaca tapi ngerti itu tuh Amir Syarifuddin itu rumahnya sana ini dan kadang-kadang kumpulan di kampung ya toh. Setelah mendengarkan pidatonya Bung Tomo yang gegap gempita atau tokoh-tokoh itu ya otomatis lebih ya. Ada di sini misalnya kalau yang dari keturunan Tionghoa saya kenal Dr. Chua Sik In, ya ini gurunya Xiao Giokjan dan lain-lainnya kiri dia rumah sakit saya juga. Terus dia ngomong sama teman-teman, sayang hari itu sudah jadi Katolik. Jadi Katolik. Sebab kalau jadi di sini hebat gitu dia. Nah, nanti saya sama ini Dr. Chua Sik In ini sarang berbentak saya punya keyakinan ya Yesus yang menyelamatkan dan lain-lain. Nah ini semua yang ngajari guru saya lagi Katolik, saya ketemu tokoh yang besar dan hebat, tidak menerangkan seperti kalau orang Belanda bilang Sondagschool ajaran pada hari Minggu ya toh. Dan terus nanti dikasih kupon pulangnya untuk kalau sudah 30 atau setelah setahun bisa ditukarkan dengan salib atau dengan gambar. Enggak, saya tidak turut itu. Saya turut. Ya, memang jalurnya udah lain. Kalau mengikuti perjalanan itu memang kelihatan ya, memang Pak Hari sudah sejak muda memang sudah terbentuk menjadi sosok yang inilah nasionalis, terlibat dalam perjuangan dan sebagainya. Nah, itu kita bisa pahami kemudian ya perjalanannya. Nah, sejak SD sampai kerja di Jakarta, pengalaman sulit apa yang dialami Pak Hari? Nggak ada. Nggak pernah mengalami hidup susah? Nggak pernah. Oh ya? Iya. Ya, berkelahi tapi berkelahi teknis ya sama orang. Tapi nggak pernah merasakan hidup susah, nggak makan apa gitu Pak Hari? Aduh, sudah. Itu enggak tuh. Karena saya banyak orang yang mengundang makan. Pak Hari langsung sih aktif di organisasi, jadi sudah di organisasi itu punya teman banyak ya? Iya. Terus misalnya kayak Anton Mulyono punya pacar itu, Ibu Meni pada datang bawa makanan? Enggak, di kampus saya, di tempat saya indekos, semuanya kan indekos kan di rumah. Oh iya.
lihat saya tumpuk-tumpuk sama orang sini, orang Flores, banunya banyak itu apa? Kutu busuk. Kutu busuknya. Itu mereka pada bilang, Har, bawa pindah-pindah duitnya mana ya? Sering-sering lantas disuruh makan sama. Tapi bukan saya yang bayar ya. Mereka bayar turut. Pak Hari yang saya kenal ya sampai saat ini, itu digambarkan sebagai sosok yang sangat nasionalis. Dan kalau saya lihat dari perjalanan dan hidup Pak Hari ini, itu kayaknya 100% lah. Atau 90 sekian persen itu untuk Indonesia gitu. Loh, saya secinta apa sih Pak Hari itu terhadap bangsa ini? Loh, ya terang dong, ini bangsa saya kok. Ya. Gitu. Pertama, dan saya cintanya tidak hanya 100%, kalau ada 150% itu akan saya penuhi. Wah, ini panggilan seperti sejak mula anak pemimpin yang muda ke Semarang ketemu orang keturunan Cina yang banyak dan kaya-kaya, punya kaya-kaya. Saya masuk dalam kongres pakai celana pendek, mereka pakai celana panjang. Kongres Chongqingwei, saya sudah mau bilang, jangan, ya toh. Mereka bahasa Belanda, saya sudah bahasa Indonesia. Dan saya sudah mengatakan ini bangsa bahasamu, karena kalau bahasa Belanda saya tidak tahu. Saudara ketua terjemahkan apa dia ngomong. Nah, oleh karena itu saya kembali lagi ke Jogja, saya melaporkan pada perkumpulan Chongqingwei Jogja, ini hebat kita, yaitu kita adalah yang murni Indonesia, karena anggaran rumah tangganya bahasa Indonesia dan rapat dalam bahasa Indonesia. Kalau yang di Surabaya, Batavia, Surabaya dan Jakarta dengan bahasa Belanda, bila perlu dengan dua bahasa ya. Terus dari sini sudah saya masuk tidak sebagai gregetan marah, tapi sebagai perjuangan, memberikan pengertian. Ini seperti juga anak saya, misalnya anak muda kecil makan pakai tangannya kotor, itu tidak saya marah, keplak, tapi itu kotor, ya toh. Kalau kotor cuci dulu. Caranya tuh begitu, sudah begitu dalam mempelajari orang lain untuk menjadi Indonesia. Nah, sekarang apa menjadi Indonesia? Menjadi Indonesia itu dari kecil, saya itu meskipun sekolah Cina, tetapi sekolah Cina itu sangat nasionalis. Tidak terhadap Indonesia, tapi terhadap Tiongkok ya. Nah, dan pada Perang Dunia kedua itu, yang mengumpulkan uang di Indonesia dan kemudian mengirim ke Tiongkok banyak sekali, ya, sehingga mereka ini namanya, kalau yang asal dari Borneo, dari mana? Kalimantan. Dari Kalimantan, itu oleh tadi saya sebut angkatan yang menduduki sana adalah Kaigun itu pasukan angkatan laut di sana. Di Indonesia Rikogun itu artinya angkatan darat, yang dapat kedudukan angkatan laut semua ditangkap, itu potong lehernya. Tidak peduli Jawa, Melayu atau Cina. Cina salahnya kan tidak perangnya, tapi salahnya ngumpulkan duit. Oh, kirim. Tadi yang dikirim. Tapi kalau yang di Jakarta enggak, cuma tokoh-tokohnya, dan itu pun hanya dihukum. Ya, keras hukumnya, seperti Romo Ruding, Romo Ruding dihukum, seperti Romo Beg dihukum ya. Ya di internir, dihukum internir. Ya, sakit sekali, marah sekali, tapi cuma dihukum, tidak dipotong lehernya. Inilah dorongan juga, jembatan
lorong yang saya jalani ya. Terus bahwa ada musuh yang orang yang jahat itu Jepang neken dan lain-lain, membunuh dan lain-lain. Tapi orang yang berjuang sini kan saya harus bantu. Jadi membantu Jepang itu layak. Nah, sekarang kenapa membantu Jepang? Karena Indonesia sudah merayakan Indonesia Merdeka. Menceritakan sudah Bung Karno sudah ada di radio di Indonesia Merdeka. Sekarang kita merdeka dan lain. Dan rakyat di situ sudah mulai merdeka. Pakai merah putih dan lain sebagainya. Dan terpaksa mainan saya kan di situ, tidak bisa lain. Ya, dan itu yang menjadi salah satu permulaan bibit-bibit. Karena saya aktif di luar ya. Tapi kalau abang saya yang kurang ya kurang, memang diam, tidak menjadi nasionalis lain, tapi ya tidak segergetan saya ya kalau menghadapi. Pernah satu kali di tempat Landanda di Internir itu saya datang, lantas ketemu satu orang yang perempuan ngomong-ngomong gitu, lakinya juga. Kamu pro Indonesia? Iya dong, I'm Indonesian. Kamu yang salah penjajah. Wah, satu kam itu diceritakan kalau itu turut bersama Indonesia yang kotor. Itu fail Indonesia. Tapi enggak apa-apa di sekolah. Dan pada waktu konfrontasi, ya ini sejak itu ada kapal terbang, pendudukan Jepang ada kapal terbang yang kepunyaan sekutu yang ininya A4 terbang di atas Yogyakarta, rendah sekali nyebar pamflet. Saya dapat satu, saya baca. Bapak saya udah bingung, ayo sekelas buang. Sebab kalau ketahuan Jepang bisa dipotong tangan mati, ambil mata. Ya, isinya antara lain kamu dijajah oleh Jepang. Isinya. Ini kapal terbang yang pakai bendera Cina, bintang Cina itu. Jadi saya sudah bilang, tidak peduli keturunan Cina juga bisa membantu kemerdekaan Indonesia di Indonesia, Mas. Dan sejak itu saya terbangun gitu ya, menjadi turut jaga malam, turut ikut tampil. Ya. Nah, dan ada mainan pistol itu meskipun sudah tidak gitu ya? Nah itulah ya bisa dipahami cerita Pak Hari sehingga terbangunlah jiwa nasionalis itu dan itu sangat mencintai. Nah. Dan mengikuti tahapan-tahapan perjuangan dari zaman revolusi, zaman kemerdekaan. Nah, apa yang membuat Pak Hari mangkel gitu kalau melihat Indonesia ini ya berkembang secara tidak memuaskan? Ya. Apa yang paling karena yang kalau membuat Pak Hari gelisah gitu? Ya, di kalangan pemerintah saya paling mangkel adalah koruptor ya. Jengkel korupsi. Tapi di atas itu sebenarnya rasa untuk mempertahankan tanah air itu juga penting sekali. Nah, dan ini kalau ada anak muda yang tidak mau berjuang secara fisik dan itu yang pantas ya, itu saya juga mangkel. Maka itu saya gampang tertarik hero-hero seperti seperti Bayani Murdani, seperti Mas bojone Nafsiaki siapa? Ben Boy. Itu tingkat saya tahu-tahu pergi mau diceburkan. Saya bangga. Artinya orang-orang yang ekstra siap ya, siap menyiapkan jiwa raganya untuk bangsa ini. Oke, tadi yang paling membuat Pak Hari gelisah gitu atau mangkel itu korupsi.
Selain korupsi apa lagi? Ya ketidaksadaran untuk membela bersama. Kesadaran untuk ya, membela bersama. Nah itu kan masih abstrak. Kalau korupsi itu kan agak jelas, Pak Hari. Lalu apa lagi yang membuat Pak Hari cemas gitu melihat perkembangan bangsa ini gitu? Ya kalau tidak membela bersama kan jadi dia menjadi orang yang karepmu, terserah. Jadi menjadikan tanah ini cuma tempat permainannya, tidak concernnya. Iya dong. Kalau ini Pak Hari, orang yang apa namanya ingin merubah Pancasila ini gimana menurut Pak Hari? Ya Pak, Pancasila itu kan sederetan norma. Nah, orang yang melanggar norma ini secara jelas, isinya bukan peristilahannya, ya memang orang ini betul-betul tidak pantas di sini. Ya, misalnya orang melanggar sila pertama, ya, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Apa itu isinya? Tentu saja itu perlu uraian, tidak bisa begitu saja uraian. Lantas menjadi ateistis, ya, tentu saja saya jengkel karena itu mengganggu ketentraman dan tidak percaya pada norma-norma kehidupan, yaitu orang yang cukup sopan, cukup tata dan berani. Kemudian orang yang kedua menentang tidak ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang kemanusiaan. adil, ya itu ya pasti dong. Soal persatuan ditolak misalnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, soal musyawaratan, soal demokrasi, ini gimana? Demokrasi juga itu ada wadahnya dan persetujuan kita bersama. Dan kadang-kadang kita harus berani apabila ya melangkah lain, tetapi ini memenuhi kebutuhan untuk kebersamaan. Ya, tapi ini kan suatu yang abstrak dan filosofis. Ini harus dipraktekkan oleh para pemimpin yang bertanggung jawab. Ya, jangan merasa saya adalah pemimpin. Nah, kalau soal keadilan sosial, nah, itu adalah poin yang even Ki Hajar Dewantara bilang hampir seluruh sila itu dilaksanakan dan diusahakan untuk baik. Yang terbesar adalah sila pertama. Tapi sila keempat ini yang paling dilupakan, yaitu keadilan sosial bagi kelima. Kalau keempat kan soal ini, soal demokrasi permusyawaratan. Apa kalau empat apa? Soal demokrasi permusyawaratan. Keadilan sosial. Nah, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kalau begitu itu yang tidak pernah diberi jalankan. Itu 5. Tidak dijalankan secara sungguh-sungguh ya. Ya, itu 5 sebelum kemerdekaan pasal itu disinggung terus Ki Hajar Dewantara ya. Terus kita menyerahkan semua tapi kita melupakan. Dan itu kan salah satu pangkal banyak persoalan kan. Ya. Soal ketidakadilan ini. Ya. Tapi apa menurut ya, Pak Hari? Tidak karena pengertiannya tidak ditangkap secara dalam oleh orang-orang itu, ya. Pelaksana itu. Itu saya kira intinya di situ ya. Tidak mau. Kalau bicara soal ini Pak Hari, soal kebinekaan kita. Kebinekaan ada kemajuan banyak. Ada kemajuan. Ya. Tapi kalau setiap tidak dilakukan secara adil dan benar ya memang terjadi penggerunjalan. Nah inilah letaknya. Apa yang mesti dilakukan untuk tetap menjaga? Ya kekurangan harus dipenuhi untuk menjaga kesatuan, kekurangan pelaksanaan. Dan Bung Hatta orang yang secara sadar mau menjalankan ke pernikahan ini
secara betul-betul cuma untuk nyanyi dan untuk berpakaian aja, pakaian Bhinneka misalnya, tapi perjalanannya belum. Itu adalah Bung Hatta sendiri. Dia bilang tidak bisa negara Indonesia ini menjadi satu. Ya. Oh, terlalu besar. Terlalu besar, terlalu banyak. Biasanya orang menuju ke arah itu kalau keadilan sudah tercapai, ya, kemakmuran sudah tercapai. Tapi buktinya hari ini kan kita bisa. Apa? Buktinya sampai hari ini. Tapi setiap kali juga hari ini membuang tenaga dan perhatian adalah masalah ini, toh. Ya betul. Ancaman masalah ini dan masalah ini tidak bisa selesai. Betul. Ini kan proses yang terus menerus. Terus menerus. Jadi ini yang kadang-kadang tidak memberikan kedamaian. Itu. Oke. Terus pada waktu itu misalnya Bung Hatta, mbok jangan sebesar ini. Oh ya, maka adalah usulan untuk Indonesia. Oh ya, waktu Indonesia apa federal tuh. Lantas waktu di mana apa itu Bundar, meja Bundar misalnya, Bung Hatta ya Papua nanti deh, beri waktu 2 tahun. Nah, jadi sekarang berpuluh-puluh tahun berperkara dan susah sekali. Ya. Jadi itu memang Pak Bung Hatta memang sudah memikirkan ya bahwa tidak mudah menjaga, Ya. Karena terlalu besar dan terlalu. Nah, sekarang Pak Hari, di usia yang sudah sebentar lagi 89 tahun. Apa kira-kira dari mimpi atau cita-cita Pak Hari yang belum terwujud? itu apa? Pertanyaan yang Abstrak. Pertanyaan yang sulit untuk dijawab seperti masalah yang bisa didekati tapi tidak pernah bisa dipotong, ya. Absurd maksudnya? Ya, tidak bisa dipotong. Oke. Itu namanya absintotis, ya, apa? Terus garis yang tidak bisa didekati. Ya. Paling banter didekati. Oke, ya apa? Kok apanya? Apa yang ya itu tadi? Apa yang cita-cita atau mimpi Pak Hari yang sampai hari ini belum terwujud? Ya, saya belum. I do not know, sebab setelah saya mati mungkin ada isu soal sakit yang kurang diperhatikan. Setelah itu saya sakit sudah bisa diatasi, tapi keadilan sosial belum, ya. Terus orang yang begini didiskriminir, ini masalah rasial, ya, yang sudah lama berhenti sekarang timbul lagi. Kalau lantas juga rasialnya di Indonesia itu tidak hanya terhadap turunan Cina, tapi juga suku-suku minoritas etnis, ya macam-macam kan. Minoritas di Indonesia ini kan banyak sekali. Ya, itu yang terjadi, ya. Ya. Terus misalnya sebentar lagi float internasional terjadi sehingga pulau-pulau itu hampir tenggelam semua. Pulau-pulau itu negara-negara itu, ya. Itu pada lari ke Papua ditembakin misalnya atau diusir. Itu menjadi masalah atau kurang tepat. Oke. Ini mungkin yang terakhir, Pak Hari. Apa pesan Pak Hari untuk CSIS? Oh, CSIS. Lalu apa pesan Pak Hari untuk generasi muda dan juga untuk Indonesia? Untuk ini satu. Ada tiga ini. Pesan kan untuk CSIS apa? Pesan ya tentu dengan harapannya, lalu untuk generasi muda dan juga untuk bangsa ini secara umum. Ya, itu apa yang untuk bangsa ini secara umum untuk CSIS adalah dulu. Pesan ya. Untuk pemuda dan generasi
muda kita untuk mencapai apa yang diharapkan oleh bangsa ini, ya toh, yang pantas untuk bangsa ini dan yang benar, dan apalagi untuk CSIS dia didirikan untuk itu, ya toh. Tapi mana yang lebih dulu, itulah untuk mencapai itu yang harus kita perhitungkan. Tapi dan lebih spesifik pesannya apa? Apanya? Pesan Pak Hari yang lebih spesifik untuk semua CSIS. Orang, menurut keahlian dan tekadnya, dia memilih itu dengan secara jujur dan ikhlas masing-masing. Kalau you sopir kapal terbang, juga kapal terbang yang tidak sembrono sehingga tidak nabrak atau apa. Kalau you dokter, ya juga meriksa secara nyata dan tertib, tidak hanya ingin memungut bayarannya saja. Kan Pak Hari mendirikan CSIS itu sampai hari ini. Nah, sejak waktu didirikan pasti Pak Hari punya punya mimpi. Ini lembaga ini mau dibawa kemana? Nah, sampai hari ini apakah menurut Pak Hari itu sudah melaksanakan sesuai apa yang diharapkan atau belum? Ya sudah dilaksanakan pekerjaannya. Tapi untuk sampai di lubang itu ya masih sulit. Dan tidak pernah akan dapat dicapai karena setiap kali berubah dan semakin lebar. Ya. Tahu namanya asimptotis, bisa didekati tetapi tidak pernah bisa dipotong. Ya. Itu akan selesai. Dan itu didirikan ya persis untuk itu saya dulu ya. Tapi pada waktu itu masih sederhana. Sederhananya justru ya misalnya mengakui bahwa kita ada masalah-masalah yang sulit dan ada masalah-masalah yang pribadi. Yaitu misalnya kami berdua, saya dan sama Bianki ngomong-ngomong, ya sudah menang Golkarnya, ya dalam demokrasi ya, Golkar sudah menang. Terus kalau setiap kali dijadikan undang-undang di vote mesti menang. Tapi itu CSIS didirikan, apa saya keturunan Tionghoa bisa masuk? Tidak bisa. Sampai sekarang tidak bisa ya. Tapi apakah pikiran saya, pikiran Bianki bisa diterima? Bisa. Gitu? Ini cara yang harus dicari untuk mempersatukan Indonesia. Seperti Mengki diminta untuk berintervensi tentang keuangan, ya, tentang perbankan. Padahal dia anak CSIS yang itu, ya. Tapi apa saya akan diminta untuk menjadi menteri pertahanan? Ya tidak mungkin. Ya. Oh, kayak itu dulu mungkin. Tapi kalau sekarang kan mungkin masih saja. Belum. Maka dari ini perjuangan. Tapi kalau sekarang di partai-partai sebetulnya sih sudah kepala daerah sudah banyak dari kalangan Tionghoa. DPR juga sudah banyak. Ya, di partai juga sudah banyak yang jadi pengurus, yang jadi ini. Kira-kira begitu ya obrolan dengan Pak Hari. Masih banyak yang nanti kita akan gali, tapi nanti kita akan ngobrol lagi ke hal-hal yang lebih spesifik. Ini adalah cerita panjang tentang perjalanan hidup Pak Hari dan juga perjalanan perjuangannya sehingga kita bisa berjumpa dengan sosok Pak Hari yang hari ini. Sampai jumpa lagi di galeri berikutnya. Terima kasih Pak Hari. Kembali saya berterima kasih pada Anda bahwa gagasan atau yang pernah saya temui dapat disiarkan di dalam pertemuan ini supaya hal-hal yang dititikkan supaya ini diperdalam kalau saya masih ada waktu ya, dan lain sebagainya misi bisa sempat saya kerjakan. Mudah-mudahan Indonesia tetap maju, saya Indonesia lagi dan tetap mencapai kemakmuran dan keadilannya. Merdeka!